sasaran dari operasi sasaran dari operasi Marathon 2025 yang dilaksanakan oleh Polri itu adalah kita fokus pada selain yang berkaitan dengan kejahatan curang-curang surat, kita juga melakukan atau menjadikan sasaran kegiatan-kegiatan atau tindakan efektif yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang selama ini mengganggu ketertiban umum seperti kekerasan, pungli, yang biasa kita kenal juga revisi. Kemudian juga penyalahgunaan senjata api dan senjata tajam. Selama melaksanakan kegiatan 14 hari, Polda Lampung dan jajaran telah mengungkap sebanyak 224 kasus dan mengamankan sebanyak 399 orang selama operasi tangkap 14 hari tersebut. Kemudian dari 399 orang yang diamankan telah kita lakukan pendalaman, misalkan kaitan dengan bukti peristiwanya, sebanyak 191 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian selebihnya 298 dan standar mereka bisa dari masyarakat bisa lebih bermanfaat lebih bisa tidak lagi disebut tadi. Selama operasi juga disita berbagai barang bukti dan barangnya dan 2 unit mobil, 51 unit sepeda motor, 30 senjata api, 8 butir amunisi, 17 senjata tajam, kemudian uang tunai sejumlah 8.600, 16 unit handphone, 3 buah televisi, 34 dokumen, dan sebanyak 357 barang bukti. Tentunya perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Lampung akan terus berkomitmen untuk menindak tegas dalam bentuk kejahatan, khususnya premanisme yang ada di wilayah hukum Kota Lampung. Kami juga tidak bisa bekerja sendiri, kegiatan patroli yang kerjasama oleh berbagai pihak, semua stakeholder yang ada, tetap akan kita masifkan untuk bisa menciptakan situasi yang aman, tertib, dan nyaman untuk di wilayah Provinsi Lampung. Atau istilahnya tidak ada ruang bagi pelaku di Lampung. Mohon dukungan dari seluruh masyarakat untuk bisa kita menciptakan bersama-sama. Siapapun yang akan mencoba akan kita tindak sesuai dengan ketentuan hukumnya. Pada kesempatan ini juga operasi sudah selesai, dilanjutkan dengan kegiatan ini dan ditingkatkan. Tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan serta aktif, dan tidak ragu untuk melapor apabila menemukan apalagi dari korban dari tindakan atau perilaku yang mengganggu kenyamanan maupun keamanan dengan menggunakan saluran tersebut. Nanti untuk secara lebih detail akan disampaikan oleh Dirkrimum, atau mungkin juga di belakang ada
Kapolres. Kebetulan kita akan hadirkan semua, tapi yang terdekat jarak tempuh maupun waktu tempuhnya ke Polda Lampung yang kita undang untuk hadir bersama-sama. Rekan-rekan Kapolres yang lain mengikuti secara daring dan saya rasa juga tidak perlu kemungkinan kalau dari total mereka juga bisa tersambung secara daring. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga Tuhan yang terbesar sampaikan tunjuk dan perlindungannya kepada kita semua dalam tugas. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolda. Selanjutnya kita akan sesi tanya jawab. Namun kali hanya memberikan 3 pertanyaan saja dari sisi kiri, kanan, dan kanan. Baik, sisi kanan. Perkenalkan, saya Paulina dari Pasmantas. Saya bertanya, Pungli itu beberapa kali viral seperti diangkat laporan rekaman terhadap supir bus atau apakah ada solusi lanjutan supaya Pungli itu tidak terjadi lagi? Baik, yang pertanyaan kedua di sisi tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Rahman dari Kompas TV. Pertanyaan saya Bapak terkait dengan 100 lebih yang sudah ditetapkan menjadi tersangka itu, kalau yang jadi tersangka apakah mereka berperan individu atau perseorangan atau mereka tergabung di ormas tertentu? Terus untuk 100 sekian tersangka tadi itu premanisme semuakah atau kasus lainnya? Ya, itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dari sisi ada? Cukup? Yang lain? Mohon izin bertanya, saya Lama dari Kementerian Keuangan. Izin bertanya, terkait tadi saya sempat lihat ada barang bukti senti rakitan ya. Nah, mau tanya dong, apakah boleh diceritakan lebih detail terkait BW senti rakitan ini yang saya lihat didapatkan dari Lampung Timur ya. Lalu dari bukti tersebut, apakah ada tindak lanjutan dari Polda Lampung ini terkait peredaran senti rakitan yang gitu. Lalu pertanyaan berikutnya dari seluruh jajaran Polres, Polres mana yang paling banyak mengungkap penindakan dan juga yang paling sedikit mengungkap penindakan dan alasannya kenapa? Apakah ada perbedaan? Dan yang terakhir terkait ini, apakah ada kasus yang unik atau konvensional selain kasus konvensional, apakah ada kasus unik yang bisa diceritakan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya ada 4 atau 5 karena akhir itu membuat. Yang pertama itu pertanyaan berkaitan dengan Pungli, ya. Betul ya. Yang kedua berkaitan dengan 129% itu empat individu atau secara kelompok atau mungkin ormas. Kemudian yang ketiga saudara lakukan yang tindak lanjut ya. Jadi untuk apakah ada yang terbanyak dan yang tersedikit? Gitu ya. Jadi saya kasih kesempatan untuk nanti berkaitan dengan peran-peran 129 tersangka itu nanti Dirkrim silakan menjelaskan. Kemudian juga yang terbanyak dan yang sedikit
hasil evaluasinya, kira-kira apa penyebabnya, tujuan bagian timur, kemudian menyampaikan injeksinya api, tanpa respon timur, silakan nanti Ibu Kapolres Timur bisa menyampaikan, tapi saya akan menguraikan sedikit lagi terkait dengan publik yang mau dibilang marah, dibilang viral. Perlu kita ketahui bersama bahwa Polda Lampung dan jajaran sudah meningkatkan bukti ini sebetulnya sudah sejak lama, bahkan kita sudah menginisiasi rapat bersama dengan Forkopimda dan kita sudah melakukan upaya persuasi, kemudian melakukan, dan kami juga mengakui bahwa ini belum selesai. Bahkan dalam penindakan yang dilakukan oleh Dirtim beberapa waktu lalu di Lampung Utara, modusnya para pelaku pungli ini sudah menggunakan badan hukum, sehingga pada saat dilakukan penindakan atau pengungkapan tugas, mereka mengatakan bahwa ini adalah tindakan hukum dan kerjasama dengan perusahaan transportir dan sebagainya. Tapi begitu kita dalam aliran dana uang yang tidak ada satu sen pun yang mengalir untuk perbaikan jalan, perawatan jalan, tidak. Sehingga ini tetap bisa sebagai mulai dari Waikanang, Utara, Lampung Tengah, kemudian mereka yang diduga banyak muncul di berita, medsos, viral di TikTok dan lain sebagainya. Ini tentang juga keterlibatan oknum anggota Polri, propam kami segera langsung tidak. Kalau memang sudah akan proses, tapi kalau tidak keterlibatan itu ya kita sudah sampaikan. Tindakan juga sudah ada. Kita karena sampai sebentar di propam dalam. Namun demikian perlu saya sampaikan bahwa persoalan ini harus kita selesaikan dari dulu ke hilir. Kita yang ada di Provinsi Lampung hanya kelewatan. Ya. Artinya dari dulu ke hilir, semua harus bersama-sama. Sumbernya dari mana? Yang dipersoalkan ini adalah angkutan lebat. Padahal kalau kita di Lampung lihat tentang kelaikan jalan. Awalnya yang dipersoalkan adalah dengan adanya bukan batu bara jalan pusat. Kalau jalan pusat bisa membuat kecelakaan lalu lintas, kemudian terjadinya upaya-upaya pengamanan. Kita melihat dari sudut pandang itu bahwa ternyata sudah ada surat edaran dari Gubernur Lampung, kemudian kita lakukan kegiatan bersama, kita tutup di Waikanang, artinya mereka yang lebih kapasitas toleransi mengingat jalan di lintas tengah itu jalan nasional, tapi jalan nasional kelas 3 yang toleransinya kurang lebih 8 dan yang lewat itu lebih, sehingga kita menganggap bahwa apapun itu komunikasi mau bahan bangunan, mau bahan barang, sepanjang melebihi pertendensi yang gubernur kita putar. Namun kegiatan ini saya sampaikan bahwa selesai, kami sampaikan siapapun yang terlibat di sana pasti akan penegakan hukum secara proporsional dan subjektif, dan tentunya dan juga mengimbau kepada kita semua mari menjaga situasi di Lampung ini untuk tetap kondusif. Ini dari saya. Selanjutnya silakan Pak Ibu. Terima kasih Bapak Polda.
menjelaskan apa tadi menjadi pertanyaan kita terkait masalah pungli dari spesialisasi satu produk bahwa betul dari sekian banyak pungli ataupun pemerasan yang sekarang proses ini, dari sekian banyak kasus ini yang terbanyak terkait masalah pungli. Dan juga tadi ada pertanyaan terkait Polres mana yang paling banyak. Polres yang paling banyak memberikan tes Lampung Timur banyak 34 perkara atau kasus, kemudian Lampung Utara ada 22, kemudian yang ketiga Banten, kemudian untuk Polres yang tersedikit atau yang jumlahnya paling sedikit Tanggamus 2 perkara, yaitu untuk yang jumlah perkara yang diulang masing-masing wilayah. Kemudian juga disampaikan masalah senjata rakitan. Izin kami menyampaikan bahwa terkait dengan penetapan yang ada senjata rakitan semenjak kami juga di sini sudah memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan asal muasal dari senjata rakitan yang banyak di wilayah Provinsi Lampung. Dan sampai dengan sekarang kami masih terus melakukan pendalaman. Setiap ada Polres yang mengungkap perkara dengan melibatkan atau menggunakan senjata api, untuk kami dari Polda, khususnya dari Jakarta, langsung kami perintahkan untuk membackup jajaran dan melakukan pendalaman terkait dengan asal-usulnya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa terungkap dari mana asal-usul dari senjata-senjata rakitan yang berbeda. Intinya sampai sekarang kami masih terus melakukan pendalaman, dan memang dari senjata-senjata yang beredar ini cukup bervariasi atau bermacam-macam. Bisa saja mungkin bukan hanya berasal dari satu tempat, mungkin ada dari tempat-tempat yang lain perumpamaan. Kemudian untuk yang senjata rakitan nanti, karena Polres Lampung Timur yang mengungkap, nanti mungkin dari Kapolres yang menjelaskan ini terkait dengan kasus apa dan kapan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian terkait dengan peran dari 121 yang sekarang sedang berproses ini peran yang kami dapatkan setelah melakukan proses penyidikan terhadap kasus itu, berperan dengan melakukan intimidasi ataupun melakukan pungutan secara paksa dengan mengancam supir-supir truk yang melintas apabila tidak membayar sesuai dengan yang diminta, maka disuruh putar balik atau kembali. Di para pelaku ini kebanyakan kita jerat dengan pengancaman atau menggunakan intimidasi yang seperti itu. Kemudian ada juga kemarin yang diungkap oleh Polda terkait dengan di pasar, itu juga berhutang liar yang konon katanya memang sudah ada kontrak dengan dinas pasar atau di Kota Madia. Namun setelah kita menelusuri lebih jauh, ternyata di dalam perjanjiannya di situ yang diminta namanya tertulis di situ hanya 2.000 atau 3.000 yang seharusnya diberikan oleh lapak-lapak ini, ternyata yang dipungut 5.000 atau jadi itu yang dipungut. Jadi itu sekarang kita sedang proses untuk kasus itu adanya di Polda, dan kemarin juga Polresta dan juga mengungkap terkait dengan di pasar ikan salah, dan juga kemarin mengungkap itu mungkin nanti terkait itu di Polresta atau pasarnya. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
morning. Dan seluruh hadirin, mohon izin penjelasan terkait di sini kami dapatkan BP safety dari tersangka inisial K yang dan asalnya dari Belitung yang bersangkutan melakukan penganiayaan. Jadi di sini ada penganiayaan kepada masyarakat, lalu ada laporan, lalu tim turun dipimpin oleh Kasat Serse. Nah di sini saat kita penggeledahan kita menemukan safety dan juga ada. Jadi kemudian di sini kita juga kita masih di lapangan masih mengembangkan ya, karena yang bersangkutan inisial H ini juga mengedarkan narkoba. Demikian. Baik, terima kasih. Rekan-rekan kawan media mungkin sudah cukup yang tanyakan cukup ya. Demikian ya. Kami akan cek ulang kembali kesiapan absen mulai dari atas pesisir barat. Pesisir barat. Termasuk barang buktinya digelar. Pada saat Bapak Kapolda dan Wakapolda dan PJU akan mengangkat barang bukti, dimohon nanti untuk rekan-rekan Polres jajaran bersama. Ini Kapolres Babat Lampung. Oh itu Kapolres Metro itu. Tahu. Kita mau tahu. Kayu. Ya, ini dong. Pak, angkat Pak. Kayu Pak, kayu. Paham. Ya sini Jenderal. Ya. Ya. Ya geng mau. Ya, terima kasih untuk rekan untuk Mesuji. Mesuji. Lampung Barat. Lampung Barat. Kameranya juga kalau bisa agak ditekatkan zoomnya. Pulau Bawah Barat.
Ya, masih bisa kami rapatkan ke arah Kapolres kameranya, Pak? Baik. Termasuk barang bukti dan pesawaran. Urban, Kang Dadang. Kami kan